dengan hati bersyukur pada Allah yang karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, oh, syukur, glory, tidak ada kata yang paling indah yang keluar dari mulut kami ya Tuhan, selain kami bersyukur dan berterima kasih karena besar anugerah dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Karena itu tetaplah Engkau memelihara kami Tuhan, harapan kami supaya Engkau menyatakan kuasa-Mu terus dan Engkau menolong kami di dalam segala perkara. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kita akan dengarkan sama-sama firman Tuhan. Dan hari ini saya memberikan topiknya adalah buluh dan sumbu. Dan saya akan bacakan dari Matius 12 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tentu ayat ini kita harus menafsirkan dan melihat dari dua sisi. Yang pertama, bahwa ayat firman Tuhan harus ditafsirkan yaitu secara fisik atau literal. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah figuratif, bersifat kiasan atau gambaran. Dan hari ini yang kita lihat diberikan suatu kiasan, ya, figuratif. Di sini dikatakan bahwa buluh yang sudah patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Dan sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, ini ada tiga hal yang kita akan lihat di sini, ya. Yang pertama adalah buluh yang sudah patah terkulai, dan yang kedua adalah sumbu yang pudar nyalanya, dan yang ketiga adalah hukum yang dimenangkan. Tentu ayat ini didasari dengan suatu dialog atau pertemuan di mana orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang berbuat baik. Bolehkah berbuat baik pada hari Sabat?
Karena pada waktu itu di tengah-tengah mereka ada seorang, ya, seseorang yang sedang sakit. Tangannya nggak tahu yang mana, yang kanan apa yang kiri, tapi yang jelas tertulis di ayat sebelumnya bahwa dikatakan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini pertanyaan orang Farisi. Orang Farisi adalah dari golongan para rabi atau ahli Taurat yang memegang sangat kuat, yaitu kitab Taurat Musa, dan juga mereka memegang adat istiadat nenek moyangnya, atau mereka sangat taat secara mutlak. Jadi ini sangat kuat sekali. Dan yang terutama dikatakan bahwa di hari Sabat itu harus berhenti dari semua kegiatan. Dan di sini yang saya sudah bacakan tadi, bahwa di situ ada orang yang sedang bermasalah. Siapakah yang bermasalah itu? Adalah yang sakit, tangannya sebelah. Itu yang bermasalah. Yang kedua, orang Farisi mencari masalah. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan-kesalahan dari Yesus. Lalu yang ketiga, Yesus menyelesaikan masalah. Nah, hari ini kita sudah dengar bersama tadi bahwa diibaratkan yang terpatah, yang terkulai itu tidak akan dipatahkan. Kalau bulu sudah terkulai lalu dipatahkan, ya udah berarti dia akan mati dan sudah putus hubungan. Nah, ini digambarkan ada banyak orang sekarang ini sedang terjadi. Tetapi di sini dikatakan masih ada harapan, saudaraku. Maka ketika orang Farisi bertanya, bolehkah? Lalu Tuhan Yesus dengan jelas berkata, kalau di antaramu mempunyai seekor domba, lalu domba itu jatuh ke jurang, ke lubang, apakah di antaramu tidak akan menolong mengeluarkan domba itu dari lubang? Terus Tuhan Yesus berkata, manusia lebih berharga dari domba itu. Nah, domba itu saja diselamatkan, domba itu saja ditolong. Masa manusia? Karena lebih berharga. Karena itu Yesus menjawab, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ketika Yesus berkata boleh berbuat baik pada hari Sabat, dan saat itulah Yesus mengulurkan tangannya. Dan dia berkata, ulurkanlah tanganmu. Dan ketika orang yang sakit itu, tangannya masih lemas, tangannya masih mati. Tetapi ketika dia mendengarkan perkataan, ketika dia dengarkan firman Tuhan, imannya, keyakinannya sungguh-sungguh bangkit. Dan ketika dia mengulurkan tangannya, apa yang terjadi? Saat itu juga tangannya yang sudah mati sebelah itu menjadi pulih, sehat seperti tangan yang satu lagi. Berarti saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam Yesus, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, seberat apapun pergumulan kita, kalau kita percaya kepada firman Tuhan dan kita bertindak, maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Maka benar, bulu yang sudah patah terkulai tidak akan dipatahkan. Lalu sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Berarti ini adalah suatu gambaran atau suatu kiasan. Saudara dan saya bisa saja seperti buluh itu, atau seperti sumbu yang sudah pudar itu. Bisa saja itu terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini dan saat ini saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini adalah firman Tuhan. Ini adalah suara dari Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu, Tuhan sanggup,
Tuhan akan menghidupkan kembali yang sudah mati dan menguatkan. Maka seperti pujian tadi berkata, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Mungkin hari ini, saat sekarang ini, ada banyak hal yang kita sedang hadapi. Usahamu, pekerjaanmu. Maka seperti ini dikatakan, tangannya sudah mati. Tangan itu berbicara tentang hasil karya, pekerjaan. Karena hanya melalui tanganlah orang bisa beraktivitas. Bisa melakukan apa saja. Usaha apa saja dia bisa lakukan melalui tangan ini. Tapi kalau tangan ini sudah mati, tangan ini tidak berdaya, tidak ada kekuatannya, bagaimana mungkin? Tapi hari ini, kalau tanganmu, pekerjaanmu, usahamu sedang lemah, atau mungkin sudah menuju kepada kebangkrutan, tapi hari ini saudaraku, percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia mau mendengarkan keluhan-keluhan, atau dia mau mendengarkan seruan kita kalau kita berseru kepadanya. Percaya. Maka dikatakan di dalam bagian ayat yang terakhir, sampai ia, maksudnya ia di sini adalah Tuhan Yesus yang akan menjadikan hukum itu menang. Jadi hukum itulah yang membuat kita menang. Siapakah hukum itu? Tidak lain adalah Yesus. Yesus adalah hukum kasih. Melalui kasihnya, melalui kuasanya, melalui pertolongannya, maka saudara akan ditolong dan akan diberikan kekuatan bagi kita. Ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini tentang Naaman, dia punya penyakit kusta. Ya. Saya bacakan ayat 1 dulu. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, jadi dia punya penyakit sakit kusta. Kemudian ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang itu, orang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ini Naaman ini saya gambarkan, dia sudah seperti buluh yang patah terkulai, dan dia sudah seperti sumbu pudar nialanya, maka seharusnya dia tidak punya lagi harapan. Tapi saudaraku yang kekasih, dengan berita yang dia dengarkan, memang awal ceritanya bahwa ada seorang gadis Israel di rumahnya,
Dan gadis inilah yang berkata kepada nyonyanya, kepada istri Naaman. Dia bilang, "Nyonya, kenapa sih Tuhan tidak mau pergi ke Samaria? Karena di sana ada seorang nabi, nabi Israel yang bernama Elisa. Ya, siapa tahu dia memberikan petunjuk. Ya, dia memberikan petunjuk atau kalau bahasa yang biasa kita dengar, hidayah. Ya, kalau orang mendapat hidayah, maka dia akan mendapat petunjuk, lalu petunjuk itulah yang akan mengarahkan dia." Dan betul, sekalipun saudaraku, setelah dia bertemu dengan Nabi Elisa, karena dia harapkan bahwa Nabi Elisa akan berhadapan atau akan mendoakan atau menjamah dia. Tapi nyatanya dia, cuma Nabi Elisa berkata, "Sekarang pergilah ke Sungai Yordan, mandilah di sana," dikatakan ya 7 kali. Dan apa yang saudaraku, ketika dia dengar itu memang dia marah, dia tidak suka gitu ya, dia gusar dikatakan tadi. Tetapi ketika dia, saudaraku, mendengar ada beberapa nasihat, bahkan termasuk dari pegawai-pegawainya atau ajudannya dia, ajudan itu berkata, "Tuan, Bapak itu kan tidak terlalu sukar untuk engkau lakukan. Dan tidak susah apa yang disuruh oleh Nabi itu. Dia hanya menyuruh Bapak mandi 7 kali di dalam sungai Yordan itu." Dan akhirnya, saudaraku, Naaman menurutinya. Bahwa betul sungguh ketika dia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan itu, maka waktu pertama belum apa-apa, yang kedua belum apa-apa, sampai yang keenam belum ada tanda-tanda. Tapi ketika yang ketujuh, disinilah mujizat terjadi, bahwa sungguh, saudaraku, Allah itu luar biasa, Yesus kita luar biasa. Dia sanggup menolong, dia sanggup memulihkan. Maka hari ini dikatakan ya, yang kita baca, dia mendapat pemulihan, lalu pulihlah tubuhnya. Ya, pulihlah tubuhnya seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, Nabi Elisa itu. Kulitnya seperti anak bayi, menjadi muda kembali. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, ini kenapa terjadi mujizat? Kenapa Tuhan memberikan pertolongan? Karena satu, karena Naaman, walaupun di tengah-tengah kegusaran dia melakukannya, maka terjadilah mujizat itu. Sampai hukum itu memenangkan dia, sehingga dia menjadi senang. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang sakit atau apapun persoalanmu, seberat apapun, di dalam sesi yang pertama ini, bagaimana buluh yang patah terkulai itu tidak akan dipatahkan, sumbu yang sudah pudar itu, yang nyalanya tidak akan dipadamkan. Itulah menjadi bagian dalam hidup kita. Hari ini kalau engkau punya masalah, engkau punya persoalan, seberat apapun itu, ya, sudah seperti buluh atau sumbu itu, hari ini kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah ya terlambat. Dia selalu memberikan pertolongan bagi orang yang percaya kepadanya. Maka hari ini dikatakan dalam firman Tuhan, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau melihat keadaan, melihat situasi, melihat kondisi, tidak mungkin. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu, kalau ada di antaramu yang saat ini susah atau saat ini sedang mengalami sakit apa saja, sakit secara tubuh, percayalah kepada Tuhan. Atau usahamu, pekerjaanmu, mata pencaharianmu sedang sakit, hari ini percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini saya hambamu berdoa buat anak-anakmu yang mendengarkan siaran ini. Kalau mereka seperti orang yang mati tangannya sebelah itu Tuhan, tidak berfungsi. Tapi karena Yesus berbelas kasihan, maka Tuhan memberikan pertolongan sehingga dia sehat. Maka hari ini juga hambamu berdoa bagi saudara yang sakit
tumpangkan tanganmu, taruhlah tanganmu di dadamu. Percayalah bahwa Yesus akan mengulurkan tangannya bagimu. Dan hari ini aku percaya di dalam nama Yesus, sakit apapun dari seluruh anggota tubuh daripada anak-anakmu yang mendengarkan siaran ini, maka aku berdoa melalui siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naaman saja yang sudah sakit kusta, karena dia yakin, karena dia percaya, oh di dalam nama Yesus, maka hari ini sakit penyakit apapun dalam nama Yesus, baik itu penyakit kanker, penyakit tumor, atau penyakit lumpuh, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dan oleh bilur-bilurmu, anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga yang saat ini usahanya, oh Tuhan sedang lemah, oh mata pencahariannya, atau mungkin sudah tidak ada pendapatan lagi, sumber pendapatan. Hari ini aku berkata Tuhan, di dalam nama Yesus, inilah kami Tuhan, anak-anakmu. Kami mau betul bahwa Engkau Yesus, Engkau adalah hukum kasih itu, Engkaulah hukum yang tegak itu. Maka hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, dan Tuhan buka jalan usaha yang sudah hampir mati, atau yang saat ini sedang menuju kepada kebangkrutan. Maka hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, Tuhan tolong dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kesusahan ini kami percaya kuasa Tuhan dan pertolongan-Mu masih berlaku bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dengarkanlah doa dan ucapan kami ini. Hamba-Mu sudah percaya dan hamba-Mu yakin. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu kembali. Amin.